Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'adda lil muttaqina bi anna lahumul jannah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ni'amih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila sairil ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah wa salim tasliman katsira amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa awrathnal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesempatan yang sangat bahagia ini, marilah kita senantiasa takwa, tetap bertakwa kepada Allah, takwa yang bisa mendorong kita untuk lebih meningkat dalam mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Di samping itu, marilah kita bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat, nikmat, dan taufik serta hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, serta kita bisa menyempatkan waktu untuk menghadiri panggilannya berupa kewajiban sholat Jumat, sebagaimana yang akan kita lakukan di siang hari. Semoga pada pertemuan ini kita dapat mendapatkan diterima amal-amal kita sehingga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, khutbah yang akan kami sampaikan ini menerangkan tentang surga. Wajib bagi kita, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat, untuk mempercayai dan mengimani bahwasanya ada surga yang Allah ciptakan bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa awrathnal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin, yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga secara berbondong-bondong, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah mereka kepada penjaga-penjaga surga, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-janjinya dan telah memberikan tempat ini bagi kami yang bisa menyebabkan kami mendapatkan tempat dalam surga sebagaimana yang kami harapkan. Maka itulah sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang beramal baik. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat yang ke-73 dan ayat yang ke-74. Ayat tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa kelak di hari kiamat orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan dibawa masuk ke dalam surganya secara berbondong-bondong, di mana sebelum kedatangan mereka pintu-pintu surga sudah terbuka terlebih dahulu,
Dan setelah mereka datang, disambut oleh para penjaga-penjaga surga dengan ucapan, semoga kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada kalian, berbahagialah kalian, maka masuklah ke dalam surga untuk selama-lamanya. Yang sekaligus dijawab oleh mereka, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya dan telah mewariskan bumi sebagai sebab kita mendapat tempat di dalam surga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagian dari kenikmatan surga di dalamnya dilengkapi dengan para bidadari sebagai istri penghuninya yang dijadikan dari 4 warna, yaitu putih, hijau, kuning, dan merah, dan badannya dari wangi-wangian, yakni ja'faron, misik, dan kapur barus, dan rambutnya dari kurotful, dan jari kakinya hingga ututnya tercipta dari za'faron yang telah diharumkan, dan dari lututnya hingga payudaranya diciptakan dari ambar, sedang dari lehernya hingga kepalanya diciptakan dari kapur barus, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah SAW, innallaha ta'ala khalaqa wujuhal huril aini min arba'ati alwan, abyad wa ahdar wa asfar wa ahmar, wa khalaqa abadanaha minaz za'faran wal misik wal kafur, wa sya'ruha minal qaranful, wa min asabi'i rijlaiha ila rukbataiha ila sadyiha minal anbar, wa min unukiha ila ra'siha minal kafur, walau barazakna wahidatun minhunna fit dunya lasarat miskan, wa maktubun ala sadriha ismu zawjiha wasmun min asma'illahi ta'ala, wa fi yadi kullin minhunna aswiratun, wa fi asabi'iha asyaratu khawatima minal jawahiri wal lu'lu'. Al-hadis, artinya sesungguhnya Allah Ta'ala sudah menciptakan wajah para bidadari dari 4 warna, yaitu putih, hijau, kuning, dan merah, dan telah menciptakan badannya dari za'faron, kasturi, dan kapur barus, sedang rambutnya diciptakan dari koroful, dan dari jari-jarinya, jari-jari kakinya hingga lututnya diciptakan dari za'faron yang sudah diharumkan, dan lututnya hingga payudaranya diciptakan dari ambar, sedang dari leher hingga kepalanya diciptakan dari kapur barus. Dan andai kata seorang bidadari itu meludah ke dunia, niscaya dunia itu akan menjadi kasturi, harum, dan tertulis pada dada mereka masing-masing nama suaminya dan sebuah nama dari antara nama-nama Allah Ta'ala. Dan pada tangan tiap-tiap seorang di antara mereka terdapat gelang-gelang, sedang pada jari-jarinya terpasang 10 cincin dari intan dan mutiara. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan surga. Sebelum kita memasukinya, Allah pun sudah menciptakannya. Dan perlu diingat, orang yang ingin masuk surga harus waspada apa yang bisa menyebabkan bisa masuk surga dan apa yang menyebabkan tidak bisa masuk surga. Di antaranya yaitu sifat sombong. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidaklah masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat secuil daripada sifat sombong. Janganlah kita merasa bangga diri, janganlah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Itu sudah merupakan sifat sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala paling benci dengan orang yang bersifat sombong, sebab kesombongan tidaklah pantas dimiliki oleh makhluk, karena makhluk adalah makhluk yang lemah, tidak bisa apa-apa.
Demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan diiringi dengan hidayah, taufik dan ridhonya Allah, dan juga bermanfaat bagi kita sekalian, serta semoga kita dimudahkan untuk bisa masuk surga yang penuh dengan kenikmatan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zamrati ibadihi sholihin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.